Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Vlog Barung. Kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya buka toko listrik. Dari beberapa orang yang memang pengen dagang, atau memang ada karyawan yang pengen buka usaha sampingan, mungkin bisa mengikuti tips saya atau misalkan pengalaman saya. Bukan lebih tips sih, pengalaman. Yang pertama, niat dulu nih. Kalau misalkan rekan-rekan udah mau atau teman-teman udah mau buka usaha, tanamkan dalam diri rekan-rekan, usaha ini harus berhasil. Yang terpasti sih, kalau niat itu harus ditanamkan dalam hati dan dilakukan. Itu niat. Yang kedua, buat planning. Mudah sih, gak usah muluk-muluk. Planningnya dalam 1 tahun ke depan toko ini mau seperti apa, tiap bulan harus ada targetnya berapa. Kita jangan melihat omset dulu, tapi kita melihat gimana cara belajar dulu cara buka toko dan progresnya, dan bagaimana cara melaksanakan si planningnya itu. Yang keempat, tindakan. Udah ada planning, langsung ke tindakan, eksekusi. Ini yang penting buat teman-teman yang baru buka toko listrik. Saya sarankan yang pertama sih, jangan terlalu ambisius dulu untuk menggunakan modal yang terlalu besar. Untuk saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya dengan modal 100.000 saja udah bisa buka toko listrik. Mungkin skalanya masih kecil ya. Dulu saya masih gunakan etalase yang kecil yang di belakang saya ini. Jadi ukurannya 120 kali 120 kali 1 meter lebihan lah. Di etalase itu cuman hanya sedikit, saya beli barang 100.000. Jadi kalau misalkan rekan-rekan beli di grosir atau distributor toko listrik, beli yang ada di rumah dulu, kayak fitting gantung, colokan, fitting tempel, lampu yang terpenting. Kalau kabel sih beli dikit aja dulu. Kalau saya sih dulu masih jualan lampu, saya beli lampu 3, beli colokan 3, beli fitting 3. Terus lama kelamaan mungkin saya sisihkan dari gaji saya berapa persen, saya belikan barang lagi. Nanti kan ada muter lagi, saya beliin lagi. Mungkin kalau misalkan dari tips saya dari sedikit untuk yang teman-teman yang karyawan, mungkin bisa ngikutin cara saya. Jangan gede-gede aja dulu. Misalkan dari gajinya ke teman-teman 3 juta, ya sisihin sekitar 300.000, 10% atau 5%, 150.000 untuk beli barang. Ditarget ini, misalkan penjualan bulan ini harus berapa, bulan apa. Ya masih kecil-kecilan, masih kita harus belajar juga. Saya saranin sih jangan main quantity yang banyak dulu, jangan main dengan planning yang memang mengharapkan ambisius dulu. Karena kalau misalkan dari segi ini udah ambisius, nanti ngambil langkah gegabah itu juga bahaya sih. Nanti bahayanya ke kita lagi, karena kalau misalkan barangnya nggak muter juga bingung ini bertindak. Dari hasil juga itu juga kita juga dari tadi kan yang pertama niat, yang kedua bikin planning, yang ketiga kita bikin tindakan. Nah yang keempat, pastiin setelah jalan itu, ini sih tipsnya bisa sebelum atau sesudah, tapi kalau saya sih saya mulai dulu aja berapa modalnya. Nah udah tips yang keempat ini, saya udah mulai riset nih, kan nanti ada mulai perputaran pergerakan nih, barang yang keluar masuknya berapa, barang yang kita yang ordernya apa aja, yang keluarnya apa aja. Kalau riset sih sebenarnya ada yang before sama afternya. Kalau before, sebelumnya biasanya saya simpel dulu nih. Simpelnya sih berapa populasi masyarakat yang di sini, berapa banyak. Jadi kita bisa menghitung kebutuhan alat listriknya sendiri nih. Kalau misalkan di sini ada 2.000 karyawan, mungkin memungkinkan 10%-nya lampunya akan rusak beberapa bulan kemudian, fittingnya akan rusak beberapa bulan kemudian. Nah di situ juga sih ada kemungkinan kita bisa menciptakan salesnya, menciptakan penjualan. Riset after, setelah jalan, kita bisa lihat nih barang-barang apa saja lagi yang harus kita tambahkan. Omsetnya, misalkan omsetnya naik, barang-barangnya juga harus ditambahkan apa-apa aja yang diperlukan. Misalnya kita riset tentang barang, jadi kita bisa lihat keluar masuknya barang. Mungkin kalau misalkan yang
pintar di pemrograman bisa bikin software kasir atau bisa beli software kasir. Kalau saya sih nggak, belum, saya masih pencatatan yang si manual, cuman untuk pencatatan stok saya udah ada. Yang kelima, pastiin konsisten. Jadi setelah buka toko elektronik ini pastikan teman-teman konsisten. Jadi konsistennya lah, dan kalau misalkan di tetangga ada buka grosir, kita ikut-ikutan jadi ikut grosir toko listrik ya. Menurut saya sih udah aja konsisten kita di bisnis ini. Kita yakin aja kalau semua orang pasti ada rezekinya, jadi semua orang juga pasti akan dapat rezeki. Jadi bisnisnya juga pasti lancar sih kalau kita niatnya untuk beribadah juga. Udah konsisten. Yang kelima, tanamkan dalam diri kita. Biasanya ini yang agak sulitnya, jangan menyerah. Karena rata-rata sih kalau misalkan untuk yang karyawan mungkin membagi waktu, kayak misalkan kerja 8 jam lebih mungkin di kantor, atau misalkan di luar teman-teman yang di luar bisa 8 sampai 10 jam, terus langsung lagi kerja lagi di bisnis kalian. Masih enjoyin aja, karena kalau misalkan di usaha itu sepengalaman saya, di usaha itu rata-rata memang melelahkan, tapi disitulah tepatnya kita rasa syukur kita bisa punya usaha, dan intinya sih bisa buat nambah penghasilan juga. Mungkin itu aja dari saya. Untuk video berikutnya teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya di vlog baru. Nanti bisa teman-teman bisa subscribe dulu, untuk di like, dan jangan lupa aktifin loncengnya buat teman-teman dapat notifikasi perkembangan channel ini. Terima kasih buat udah yang menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.